Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang JavaScript. Dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang data type. Khususnya kita ngebahas tentang number data type. Jadi di video sebelumnya kita udah ngebahas ini, JavaScript data type ada bermacam-macam, ada number, string, boolean, array, object, yang udah kita bahas secara umum aja. Nah, di video waktu ngebahas ini, di video sebelumnya aku juga bilang kalau kita mau bikin satu video untuk ngebahas satu data type. Nah, di video inilah kita mau ngebahas tentang data type yang number. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai videonya. Nah, ini kita masuk ke slide pertama ya. Tunggu aku present dulu biar gede kayak gini. Nah, ini kita udah ngebahas sebelumnya, di video sebelumnya, yaitu mengassign atau memberi nilai ke variabel dengan data type number. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, ada bilangan bulat sama bilangan desimal. Data type number ini nggak apa-apa, mau bilangan bulat atau bilangan desimal, nggak masalah. Yang penting syaratnya, kalau mau bikin data type number harus bilangan aja, angka. Aku escape dulu, lihat harus angka, nggak boleh ada tanda petik kayak begini atau tanda petik satu kayak begini. Kalau kita pakai tanda petik itu bakal jadi string. Oke. Terus syarat kedua juga kita nggak boleh ada huruf kayak gini. Ini bakal error dia, bukan tipe number. Jadi syarat untuk membuat data type number itu harus bilangan aja atau angka aja, terserah mau bilangan bulat atau bilangan desimal. Oke, lanjut. Ini dia metode-metode bawaan yang ada di data type number. Nah, aku bahas segini aja, yaitu metode-metode yang sering dipakai, yang akan kita temukan dalam memprogramming. Contohnya toFix dan toPrecision. Biasanya ini untuk ngeset di belakang koma, biasanya untuk ini uang gitu, nunjukin uang, mata uang, tahu kan yang 1 juta 1.000.000,00,00. Nah, kita bisa pakai toFix, tapi harus pakai tambahan lain lagi buat ngeset koma-komanya itu. Terus toPrecision ini ada pengertiannya. Oke, nanti kita bahas satu persatu. Ini sekali lagi aku ngebahas cuman yang kemungkinan bakal sering kita temuin atau sering kita pakai dalam pengerjaan website atau pengerjaan yang membutuhkan angka-angka inilah, menggunakan metodenya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama metodenya itu ada toString. Nih penjelasannya di bawahnya. toString ini fungsinya mengembalikan number sebagai string. Jadi number itu biasa kalau kita pakai type of, ada returnnya kan number. Jadi kalau kita pakai toString ini, nanti returnnya itu string, return dari type of-nya bakal string, bukan number lagi. Terus yang kedua ada toExponential, mengembalikan number dalam bentuk eksponen. Kalau teman-teman belum tahu bentuk eksponen dari angka ini, kalau misalnya teman-teman pakai kalkulator tuh, pernah kalkulator, coba aja kali-kaliin dengan angka tertinggi, nanti bakal kalau misalnya kalkulator itu udah nggak muat, dia bakal pakai misalnya 10 plus 0 bla 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 bla. Nah, itu nanti kita lihat sendiri ya, exponential ini kayak mana. Terus toFix, nah ini udah aku jelasin tadi ya, mengembalikan number yang bisa diset berapa angka di belakang koma. Terus ada juga toPrecision, mengembalikan number yang bisa diset berapa angka panjangnya. Nah, kita bisa set misalnya kepanjangan, ada panjang banget, kita bisa set berapa panjangnya. Misalnya 3 angka aja, 4 angka, terus seterusnya gitu. Jadi kita bisa ngeset pakai toPrecision. Oke, sekedar itu doang teorinya. Kita lanjut ke praktek ya, biar lebih ngerti. Nah, ini aku udah punya satu file index.html dengan struktur HTML5 biasa. Terus udah aku bikinin text script di sini. Jadi kita langsung ngoding JavaScript-nya di sini. Terus kalau kita lihat hasilnya kayak gini, masih kosong.
karena kita mau main di JavaScript, jadi kita biar cepat pakai inspect element terus di console log ini aja ya. Nah, kita di sini lihatnya. Lihat hasilnya gimana, aku refresh dulu. Oke, yang pertama kita ngebuat ini dulu ya, variabel bilangan misalnya. Oke, terus kita assign nilainya misalnya 5,67. Ingat teman-teman, kalau mau koma kayak gini contohnya 5,67, kita nggak bisa pakai koma, nggak bisa, kita harus pakai titik kalau komanya. Ini buat teman-teman yang nggak ngerti aja ya. Buat teman-teman yang belum tahu aja, sekedar info aja, kalau mau pakai koma kita harus pakai titik. Oke, kita udah bikin variabel bilangan menampung nilai 5,67. Sekarang aku mau console log dulu bilangannya. Save, hasilnya kita lihat tuh 5,67. Terus kita console log lagi, aku mau tahu tipenya dia apa. Console log type of bilangan, kita lihat number. Jadi 5,67 ini tipe datanya number. Sekarang kita mau coba, ini nggak usah ya, udah close aja. Terus kita mau coba yang string dulu, tuh string fungsinya. Jadi gimana cara manggil fungsi atau metode-metodenya? Jadi cara manggilnya gini teman-teman, bilangan titik nama fungsinya. Apa nama fungsinya? Kita mau pakai toString, jadi pakai titik toString titik koma. Nah, aku mau nampung ke dalam variabel var bilangan, aku kasih bilangan bilangan yang diubah, bilangan 2 aja gitu. Bilangan 2 sama dengan bilangan ini pakai metode toString. Nah, sekarang aku mau console log di sini. Console log bilangan 2. Oke, cukup segini aja dulu ya. Save. Nah, hasilnya tetap 5,67. Tapi teman-teman bisa lihat ya, 5,67 yang di atas warnanya biru, 5,67 di bawah warnanya hitam. Aku nggak tahu di browser lain, tapi di Chrome ini kalau tipenya number atau integer atau angka gitu, dia warnanya bakal biru. Kalau string atau bukan number, dia warnanya hitam begini. Jadi kita udah jelas sih sebenarnya bilangan 2 ini bernilai bilangan yang udah kita ubah jadi string. Jadi hasilnya ini kalau bisa dilihat kayak begini mungkin. Nah, begini. Oke, untuk pembuktian lagi kita console log type of bilangan 2. Nah, aku mau ngelihat bilangan 2 ini tipenya apa untuk pembuktian. Bener nggak bilangan 2 ini udah berubah jadi string ketika kita pakai metode toString ini. Save. Lihat tuh. Bener. Jadi 5,67 ini yang tadinya tipe datanya number, dengan metode toString kita ngubah jadi data type string, udah bukan number lagi. Oke, jelas ya tentang toString. Fungsinya sederhana banget, simple, cara makainya juga simple, hasilnya juga simple, cuman ngubah yang tadinya data type number menjadi data type string. Nah, kita lanjut ke metode yang toExponential. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu gimana bentuk angka eksponensial itu, kita bahas langsung aja di sini ya. Oke, gimana caranya? Jadi aku mau bikin variabel lagi, variabel bilangan 3 aja namanya. Daripada pusing-pusing mikirin nama, bilangan 3 sama caranya. Kayak begini. Jadi kita sebut dulu bilangan titik baru metodenya toExponential kayak begini. Nah, sebenarnya kayak begini aja cukup ya. Jadi aku coba aja dulu, terus aku kasih console log bilangan 3, save. Kita lihat bentuknya bakal berubah. Nih, yang tadinya 5,67 dengan metode toExponential dia bakal
5, bentuknya bakal berubah kayak begini. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa kasih parameter nih di sini. Kalau buat teman-teman nggak tahu, buat teman-teman yang nggak tahu parameter itu apa? Parameter itu kayak apa ya penyebutannya? Pokoknya ada sebuah nilai di sini yang bakal bikin metode ini menggunakan nilai ini. Oke, contoh aja, misalnya tadi tanpa parameter hasilnya kayak begini kan. Terus gimana kalau kita kasih parameter 4? Save, kita lihat hasilnya. Tuh. Jadi yang tadinya cuma 5,67 E plus 0, kita kasih parameter 4, dia bakal nambah 2 nih. 1, 2. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, begitu cara pakai eksponensial. Jadi sama kayak yang ini, toString, fungsinya cuma kayak begitu doang. Cuman mengubah. Nah, teman-teman lihat ya, yang udah aku bahas tadi, kalau number warnanya biru. Terus, kenapa ini jadi hitam? Apakah dia berubah jadi string juga tipenya? Yuk kita buktikan. Console log, type of, bilangan 3, save, kita lihat hasilnya, string. Ternyata benar, sama. Metode to exponential juga ngubah tipe data yang tadinya number menjadi string. Nah, bedanya kalau to string ini cuma ngubah tipe datanya doang, tapi kalau to exponential dia ngubah tipe datanya menjadi string, dia juga ngubah formatnya. Jadi format angka eksponen begini. Oke, cukup jelas ya tentang eksponen. Pokoknya intinya metode-metode yang ada di sini cuman merubah nilai aja sih. Merubah nilai yang dari variabel yang kita kasih, kayak begini formatnya. Oke, cukup jelas tentang eksponensial ya. Terus yang ketiga kita punya toFix. Nah, yang kayak yang udah aku bilang tadi, toFix itu udah ditulisin juga nih, mengembalikan number yang bisa diset berapa angka di belakang koma. Lanjut langsung ke prakteknya ya biar lebih jelas. Jadi kayak biasa aku bikin variabel baru bilangan 4. Cara nulisnya sama, bilangan titik nama ini metodenya kita mau apa sih tadi? toFix. Nah, jadi dia sama kayak eksponensial teman-teman, bisa kosong gini aja parameternya, bisa ada parameter. Kita coba dulu yang tanpa parameter ya. Terus kita console log bilangan 4. Nah, kita save. Oh iya teman-teman, biasakan ada titik koma. Sebenarnya tanpa titik koma juga nggak error sih, tapi biasain aja sih. Biasain aja lah lebih bagusnya. Oke, kita lihat console log bilangan 4. Kita lihat hasilnya. Tuh, dia bakal 6 dari 5,67 menjadi 6. Kenapa kok jadi 6? Jadi, toFix itu dia bakal, kalau kita tanpa parameter, dia bakal nggak ada di belakang komanya. Begitu. Jadi sama kayak matematika ya. Ingat teman-teman, matematika kalau misalnya di belakang koma ini, angka di belakang koma ini di atas 5, dia akan dibulatkan ke atas. Karena kita pakai fungsi toFix, jadi kita pakai fungsi toFix tanpa parameter, jadi yang 6,7 ini bakal dihilangin, dibulatin ke depan, jadi 6, begitu, dibulatin dia. Sekarang kita coba yang pakai parameter. Coba bilangan toFix, aku mau angkanya 1 aja. Save, kita lihat hasilnya 5,7. Kenapa 5,7? Ya kayak nilai matematika tadi. Jadi toFix 1 dia akan menyisakan 1 angka di belakang koma. Lihat, 1 angka di belakang koma itu adalah 6. Kita lihat di belakang 6 ini angkanya berapa? 7. 7 itu di atas 5 kan? Sesuai peraturan, jika angkanya di atas 5 akan dibulatkan ke atas, dikasih ke sini, jadi 5,7. Nah, begitu teman-teman. Sekarang gimana kalau kita kasih 2? toFix 2, save. Hasilnya tetap 5,67. Gimana kalau 4? Save. Kita lihat.
Tuh 5,6700. Jadi toFix ini bakal ngeprint atau mengembalikan data berapa koma di belakangnya. Coba gimana kalau bilangan bulat? 5 ini 5,67 kita ganti jadi 5 aja. Gimana hasilnya toFix? Save. Tuh dia bakal 5 titik. Dia pokoknya harus ngembaliin berapa angka di belakang koma sesuai parameternya. Begitu ya, jelas ya teman-teman. Aku balikin dulu. Terus sama kayak yang lainnya, kenapa warnanya biru, kenapa warnanya hitam? Sebentar. Oke, kenapa warnanya hitam? Ya pasti dia udah berubah jadi string lagi data type-nya. Kita buktikan. Console log type of bilangan 4 save titik koma save. Tuh string juga. Jadi kita bisa simpulin toFix dia ngubah data type dari number menjadi string, terus dia ngeset ada berapa angka di belakang koma. Oke, cukup jelas ya tentang toFix ya. Jelas dong. Oke, itu aja tentang toFix. Dia ngembaliin ada berapa angka di belakang koma. Nah, ini metode dari data type number terakhir yang mau kita bahas di video ini. ToPrecision artinya mengembalikan number yang bisa diset berapa angka panjangnya. Sama kayak yang toFix, kita nggak usah berlama-lama, langsung ke prakteknya aja biar ngerti. Oke, bisa bikin variabel baru. 5 sama dengan bilangan ToPrecision. Kita nggak pakai parameter dulu. Save, kita console log bilangan 5. Save, kita lihat hasilnya 5,67. Kenapa tetap? Ya karena kita nggak ngeset parameternya. ToPrecision-nya berapa? Sekarang kita set, coba bilangan ToPrecision 1. Kita coba set 1, lihat hasilnya jadi 6. Kenapa 6? Lihat pengertiannya lagi. Mengembalikan number yang bisa diset berapa angka panjangnya. Kita lihat angka kita ada 3 nih. 1, 2, 3, 5,67. Tapi kita mau precisionnya return panjang datanya ini 1 aja. Nah, ingat peraturan matematika, kita lihat di belakang koma ini ada angka 6. 6 itu di atas 5, jadi kita bulatin jadi 6. Begitu untuk ToPrecision. Terus coba kita ubah jadi ToPrecision parameternya 2. Save, kita lihat hasilnya 5,7. Sama, tetap peraturannya tetap berlaku ya. Peraturan bulat-bulatin itu kalau di atas 5, dia ini di atas 5, 7 bakal dibulatin ke sini jadi 5,7. Sekarang pembuktian, gimana kalau 5,63? Lihat, 3 ini di bawah 5, apakah dia tetap berubah 5,67 atau 5,6? Kita save, kita lihat tuh. Tetap 5,6 karena peraturan ini di bawah 5, jadi dia nggak bakal dibulatin ke atas. Oke, cukup jelas. ToPrecision ngembaliin berapa panjangnya. Kalau misalnya kita panjangnya 10, dia bakal balikin sepanjang 10 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, begitu untuk ToPrecision. Jadi toFix itu berapa angka belakang koma, ToPrecision itu ada berapa panjangnya. Oke teman-teman, itu tentang metode-metode yang ada di number. Oke, cukup segitu aja yang bisa aku share teman-teman tentang data type number beserta metode bawaannya. Semoga teman-teman ngerti. Intinya ini mengembalikan merubah data type yang tadinya number menjadi string. Oh iya, aku lupa liatin, ini warna hitam juga ya, berarti ini udah berubah jadi string juga. Jadi ToPrecision juga ngerubah tipe data dari number menjadi string. Oke, kayak begitu teman-teman cara pakai metode-metodenya. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Semoga ngerti ya. Habis nonton video ini, semoga ngerti tentang data type, number, dan metode-metodenya. Oke, kita sampai sini aja ya untuk videonya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.